Halo, selamat pagi guys. Ada seorang bidan bernama Ana. Bidan Ana ini menikah dengan seorang laki-laki berasal dari kota Kalimantan guys. Dengan begitu, tugasnya pun berpindah ke sana. Dia ditugaskan di sebuah puskesmas di kota tersebut. Dan lalu dia membuka praktek di sore harinya. Jadi guys, kalau pagi sampai siang, anak ini dinas di puskesmas. Setelah menyelesaikan tugasnya di sana, dia pulang ke rumah mengerjakan tugas utamanya sebagai seorang istri dan ibu. Lalu setelah beristirahat sebentar, sorenya dia lalu membuka klinik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan keahliannya. Pada suatu hari guys, sore itu pasien di kliniknya agak sepi guys. Langit pun mendung guys. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Setelah pasien terakhir selesai, Ana pun berniat untuk menutup kliniknya itu. Dia pun bergegas membereskan semuanya dan menitipkan kunci kepada asistennya. Lalu dia pulang setelah semuanya beres guys. Dia pun pulang ke arah yang berlawanan dengan asistennya. Sambil nunggu jemputan dari suaminya, dia pun nelpon. Tapi teleponnya kok gak diangkat sama suaminya. Dia mikir, oh mungkin suaminya sedang dalam perjalanan ke situ. Saat itu guys, waktu sudah menunjukkan pukul 17.05. Di saat dia menunggu suaminya tersebut, tiba-tiba guys, dari kejauhan, anak ini melihat seorang ibu parubaya berjalan menghampirinya. Dan setelah dekat, dia memberi salam kepadanya. Saat itu, wanita parubaya itu berkerudung terlalu menutupi wajahnya gini guys. Sampai-sampai anak ini tidak bisa melihat dengan jelas wajah wanita itu. Wanita parubaya itu lalu ngomong, "Bu bidan, maaf, saya mau minta tolong bu. Ada seorang wanita yang mau melahirkan. Saat ini dia butuh bantuan ibu bidan." "Loh, di mana itu bu?" "Di desa sebelah bu." "Oh ya, sebentar bu ya, sebentar." Ana pun memeriksa alat yang dia bawa di tasnya guys. Setelah dirasa alatnya itu ternyata cukup untuk membantu persalinan, Ana pun lalu ngomong, "Oke bu, mari, ke arah mana kita akan berjalan?" Tapi ibu itu tidak menjawab guys. Dia malah memegang tangan kanannya sambil berkata, Mari ikut saya." Kira-kira 5 menit kemudian guys, antara sadar dan tidak, anak itu telah duduk di bangku angkot yang sedang berjalan. Dia pun merasa kaget. Tapi guys, perasaan itu akhirnya dia abaikan. Karena dia mikir mungkin kejadian itu disebabkan karena dia terlalu fokus pada pasien yang akan dibantunya. Tidak lama kemudian, akhirnya angkot itu pun berhenti guys. Setelah ibu itu membayar angkot, mereka pun berjalan di pemukiman yang begitu asri guys. Sejuk, bersih sekali. Ana pun melihat gapura atau tugu perbatasan desa itu. Di situ bertuliskan, "Selamat datang di wilayah Saranjana." Ana ini tidak pernah mendengar nama desa itu sebelumnya guys. Karena memang dia itu adalah orang baru di daerah sana. Saat itu, matanya tidak berhenti memandangi toko-toko, rumah-rumah, dan bangunan yang ada di sana guys. Seakan-akan itu dia masuk ke daerah real estate. Dia terkagum-kagum guys. Rumah-rumah yang dia lihat semuanya seragam. Tingginya itu sama, pagarnya pun sama guys. Serasi wis pokoknya. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di salah satu rumah. "Mari bu, ini rumahnya." "Oh iya." Ibu-ibu parubaya itu pun mengucapkan salam sambil memencet bel rumah itu guys. Lalu tidak lama kemudian,
keluarlah seorang laki-laki gewaga. Dengan ramah dia mempersilakan masuk. Dari sambutannya, Ana bisa menebak kalau laki-laki itu adalah suami dari wanita yang akan melahirkan tersebut, guys. Sekilas Ana tertegun, guys. Ada yang sedikit aneh dengan laki-laki itu. Wajahnya ini memang ganteng, guys. Tapi dia itu memiliki kuping yang lancip, guys. Lalu dia juga tidak memiliki garis antara bibir dan hidung gini, guys. Gak ada garisnya, guys. Di saat Ana terheran-heran, guys, si ibu parubaya itu menepuk bahunya, lalu mengajaknya masuk ke kamar wanita yang akan melahirkan itu. Saat masuk kamar, guys, Ana dibuat takjub melihat kamar yang luas, serta semuanya itu tertata dengan rapi. Dari tempat tidur sampai box bayi, guys, itu waduh, rapi wis pokoknya. Kemudian wanita itu menyambutnya dengan ramah, guys, dengan setengah menahan perutnya yang besar. Lalu dia berkata pelan-pelan, "Tolong Bu Bidan, saya mau melahirkan. Insya Allah Bu, insya Allah saya bantu ya." Lagi-lagi, guys, Ana terkejut menatap wajah cantik itu. Karena wajahnya itu sama persis dengan suaminya. Kupingnya lancip dan tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung. Tapi saat itu Ana mengabaikan semua itu. Sebab yang penting baginya adalah menolong persalinan. Kemudian Ana mulai bekerja memeriksa tensi pasien. Setelah semuanya tidak ada kendala, Ana pun mulai memakai sarung tangan untuk memberikan suntikan rangsangan. Tidak lama setelah itu, guys, suntikan itu bereaksi. Wanita itu mulai kontraksi. Wanita itu mulai kontraksi dan berusaha mengejan. Ana pun membantu dengan menuntunnya. "Ayo, tarik nafas, lepas. Tarik nafas lagi, Bu. Tarik, lepas lagi, lepas." Sambil tangannya itu menahan di bawah rahim wanita itu. Khawatir, guys, kepala bayinya nanti terjatuh di kasur. Tidak lama kemudian, guys, terdengarlah suara tangis bayi pecah di ruangan itu. Ana langsung berucap syukur. Alhamdulillah. Kebahagiaan dari profesi Ana ini adalah ketika dia berhasil menolong wanita yang mau melahirkan, guys. Dengan sigap, Ana pun membersihkan bayi dan menggunting ari-arinya, guys. Tetapi saat itu Ana merasa berat bayi ini kok tidak lazim. Selama dia menangani persalinan ya, belum ada bayi yang beratnya 5 kilogram lebih, guys. Pada umumnya berat bayi itu paling pol itu sudah 4 kilogram, guys. Itu pun pol, wis. Dan itu pasti banyak kendala. Rata-rata bayi lahir itu beratnya 2,5 sampai 3 kilogram, guys. Tapi ini tidak. Ini kok gede banget bayinya. 5 kilogram lebih, guys. Saat itu Ana merasakan banyak keanehan di keluarga ini, guys. Setelah semuanya beres, tuan rumah mempersilahkan Ana untuk menerima jamuan mereka dengan hidangan yang sangat istimewa, guys. Tapi, guys, lagi-lagi Ana terkejut saat melihat hidangan di meja itu. Ukuran makanannya itu loh, dari daging sampai buah-buahan. Lah kok besar-besar sih, guys? Karena hal itu, guys, Ana malah jadi tidak berselera makan. Singkat cerita, akhirnya Ana pun pamit untuk pulang, guys. Si ibu parubaya mengantarkannya ke depan rumah. Tiba-tiba, guys, Ana terkejut dan terpana. Baru kali ini ibu-ibu parubaya itu memperlihatkan wajahnya. Si ibu parubaya itu, guys, wajahnya sama persis dengan suami istri yang punya rumah tersebut. Dengan kuping lancip dan tanpa garis di antara bibir dan hidung. Saat Ana bersalaman dengan wanita yang baru saja dia tolong, tiba-tiba, guys, wanita itu menyelipkan sepotong kunyit di genggaman Ana.
Kunyit, guys, kunyit. Sebenarnya anak ini tidak ingin menerimanya, tapi akhirnya dia menerima juga. Sebab dia khawatir kalau mereka merasa tidak dihargai. Akhirnya, guys, setelah itu Ana pun mulai melangkahkan kakinya keluar. Baru beberapa langkah, guys. Tiba-tiba pandangan matanya ini mulai kabur. Yang terlihat samar-samar hanyalah gapura tugu perbatasan wilayah Saranjana, guys. Setelah itu, semuanya menjadi gelap gulita, wis. Keesokan harinya, pagi-pagi sekitar jam 5.30, samar-samar Ana mendengar suara riuh bergemuruh. Perlahan-lahan dia membuka matanya. Tiba-tiba dia mendapati banyak orang yang sedang mengerumuninya. Ibu Ana, kenapa ada di sini? Padahal semalam beberapa kali kami mencari Ibu Ana di sini loh, tapi kok gak ada. Kemudian, guys, terdengar sautan suara yang lain. Cepet, panggil suaminya cepetan. Kasihan 3 malam dia sudah menunggu di sini. Tiba-tiba, guys, ada seorang ibu-ibu dari warga situ membangunkan tubuh Ana. Ibu itu lalu memeriksa keadaan Ana, seakan-akan khawatir kalau ada yang terluka. Tidak lama kemudian, guys, suami Ana pun datang. Karena suaminya ini penasaran, dia pun lalu melontarkan banyak pertanyaan kepada Ana. Dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, Ana hanya mengatakan, "Aku baru saja menolong ibu-ibu yang mau melahirkan di daerah Saranjana." Sontak, guys, warga yang mendengar itu langsung kaget. Hah? Saranjana? Gitu, guys. Singkat cerita, guys, akhirnya Ana pun dibawa pulang oleh suaminya. Setibanya di rumah, suaminya bilang kalau dia itu ternyata sudah menghilang selama 4 hari tanpa kabar. Lalu Ana pun menceritakan kejadian di Saranjana, guys. Tidak lupa dia juga menceritakan ciri-ciri fisik orang-orang di sana. Suaminya langsung terkejut, lalu bertanya kepadanya, "Di sana kamu sempat makan apa tidak?" "Tidak, Imas, karena makanan dan buah-buahan di sana bentuknya aneh. Aku jadi tidak selera makan." "Syukurlah kalau begitu. Kamu tahu tidak, kalau kamu sudah masuk kota gaib Saranjana, jika kamu makan di sana, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa pulang lagi." Mendengar itu, guys, Ana pun langsung shock. Tapi, guys, dia merasa itu semua memang masuk akal, mengingat semua keanehan-keanehan yang dialaminya di sana, guys. Lalu, tiba-tiba dia teringat dengan kunyit yang diberikan kepadanya, guys. Dia lalu segera mengecek kunyit itu. Seketika itu, guys, dia langsung kaget bukan main. Ternyata, guys, kunyit pemberian dari wanita itu sekarang telah berubah menjadi emas, guys.